Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan NIM. Di sini saya akan menjawab 5 soal final test dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, mari kita ingat dulu bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, baik itu dari perdagangan, perkawinan, politik, ataupun kesenian. Nah, Islam itu yang disampaikan oleh Wali Songo diterima baik oleh masyarakat Indonesia karena yang pertama adalah Wali Songo tidak mengajarkan sistem kasta seperti yang agama mereka sebelumnya. Nah, yang kedua adalah Wali Songo itu dalam penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Mereka tidak memaksa masyarakat untuk menerima ajaran yang mereka ajarkan secara langsung, tetapi mereka menyelipkan ajaran mereka dalam kebudayaan setempat, seperti contoh bahwa cerita pewayangan. Nah, di situ diselipkan tentang ajaran agama Islam. Nah, sebagai contoh peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam yaitu saat Sunan Gunung Jati minta bantuan oleh Sultan Trenggono, yaitu Sultan Demak, untuk penyebaran kekuasaan dan juga penyebaran agama Islam di Jawa Barat, yaitu khususnya di Banten. Nah, setelah berhasil Sunan Gunung Jati dan Sultan Trenggono itu memperluas kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, Sunan Gunung Jati dihadiahi untuk menikahi putri Sultan Trenggono dan juga membuka kerajaan Banten seperti itu. Oke, yang nomor 2, tentang tipologi di kerajaan Nusantara. Nah, perlu kita tahu bahwa tipologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan. Jadi dikelompok-kelompokkan, baik itu sesuai dengan karakteristik wilayahnya ataupun tentang latar belakang terbentuknya. Nah, untuk tipologi kerajaan Nusantara berdasarkan wilayahnya itu bisa kita ketahui, bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipologi kerajaan di Pulau Jawa yang bisa kita temui, kita dapat lihat dari seperti kerajaan Mataram dan Pajang. Nah, untuk yang kedua adalah tipologi kerajaan di Pulau Sumatera dan dapat kita lihat di kerajaan Samudra Pasai, terus tuh Aceh dan juga Minangkabau. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tipologi kerajaan di Pulau Sulawesi. Nah, dapat kita lihat yaitu dari seperti contoh kerajaan Bone, Gorontalo dan sebagainya. Baik, munculnya kolonialisme dan imperialisme itu awalnya dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Jadi awalnya itu adalah sebuah kegiatan perdagangan, sehingga masyarakat Indonesia menerima baik mereka. Tetapi mereka makin lama merasa bahwa perdagangan ini menguntungkan, mereka ingin menguasai Nusantara, sehingga muncullah di sini perseteruan dan peperangan. Nah, dan disinilah munculnya istilah kolonialisme dan imperialisme. Dan untuk Belanda itu sendiri datang ke Indonesia pada tahun 1596 Masehi. Nah, niat mereka juga sama, yaitu mencari rempah-rempah. Orang Indonesia juga menerima mereka dengan baik karena awalnya juga dalam kegiatan perdagangan yang artinya mereka berharap akan sama-sama menguntungkan. Tapi karena Belanda juga merasa bahwa ini menguntungkan bagi mereka, sehingga mereka serakah dan ingin menguasai Nusantara, menguasai sumber dari rempah-rempah tersebut, sehingga muncullah pemberontakan dan peperangan.
Baik, kita jawab lagi ya. Nah, munculnya aliran tasawuf atau ajaran sufisme ini sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia yang sendiri, para ulama dan juga pimpinan tarekat itu menentang kolonialisme sungguh sangat besar. Mereka ingin menentang itu, semangat juang mereka itu sangat besar. Nah, sebelum ada uh, gerakan anti kolonialisme, nah mereka ulama dan tarekat itu sudah memiliki keterikatan, sudah memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka terkenal dengan struktur yang solid seperti pesantren, madrasah, masjid, kaum-kaum masjid dan majelis taklim dan lainnya. Nah, mereka itu membentuk sebuah gerakan pemuda dan organisasi untuk kemajuan bangsa dan juga dagang juga ajaran Islam. Nah, untuk soal nomor 5 tentang peninggalan Islam di Indonesia dapat kita lihat dari segi bangunan, sastra, budaya, sosial, politik, ataupun ekonomi. Nah, dari segi bangunan dapat kita lihat seperti makam ataupun masjid-masjid peninggalan. Dari segi sastra dapat kita lihat dari suluk, syair, dan hikayat. Nah, untuk kebudayaan sendiri dapat kita lihat dari seperti qasidah ataupun marawis. Nah, untuk segi sosial dapat kita lihat bahwa Islam itu tidak menerapkan sistem kasta dalam agamanya. Nah, untuk bidang politik dapat kita lihat seperti konsep raja yang menggantikan sistem dinasti seperti sebelum Islam. Nah, yang terakhir adalah dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi dapat kita lihat bahwa banyaknya muncul kota-kota dagang di daerah pesisir. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.